Portofolio Sejarah. Nama Aldo Satrio, kelas 10 TITL. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal Asal-usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Banyaknya suku di Indonesia berdampak pada munculnya keberagaman bahasa, daerah, dan kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan ini bisa menjadi masalah apabila tidak pandai mengelola keragaman dan perbedaan yang ada. Tentu ini berkaitan pula dengan asal mula kedatangan suku bangsa dan kapan kedatangan mereka di Indonesia. Banyak ditemukan jenis-jenis manusia purba dengan ciri-ciri tubuh yang berbeda dengan manusia sekarang. Dalam perkembangannya, jenis-jenis manusia purba tersebut dimungkinkan sudah punah, sedangkan yang jenis Homo sapiens telah berevolusi atau perubahan secara lambat. Anak-anak pasti akan bertanya, siapa sebenarnya nenek moyang? Dengan moto Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia, menyatukan berbagai keberagaman yang ada di dalamnya, termasuk suku bangsa. Pada buku Ensiklopedia Suku Bangsa Indonesia oleh Dr. Juliani Hidayah, kamu dapat mempelajari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. A. Porto Melayu. Porto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau paling timur Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata sipit. A. Porto Melayu dari Cina berbagai selatan atau Yunan. Mereka berimigrasi ke Indonesia dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka pada awalnya menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ketika datang para imigran baru, Deutro Melayu atau ras Melayu muda, mereka ras Porto Melayu berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan untuk dijadikan hunian. Kehidupan di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar sehingga memudahkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Porto Melayu pun kemudian melebur dan kemudian menjadi suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan ras yang terisolasi tersebut kemudian menyebabkan Porto Melayu mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam. Di kemudian hari, ras Porto Melayu mendapatkan pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka atau memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Persebaran suku Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Malaka menunjukkan rute perpindahan mereka dari Kepulauan Indonesia, sementara suku Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai Bumra dan Malaka Barat. Oleh sebab itu, beberapa kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku karena di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bahasa Batak. B. Deutro Melayu. Ras Deutro Melayu adalah ras yang dapat dari Indochina. Bagian utara ras ini membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi. Di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson, ada yang menyebut mereka dengan sebutan orang Dongson. B. Deutro Melayu. Perbedaan mereka lebih tinggi dari ras Porto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, seperti kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Malaka, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur.
Di dalam hal pengelolaan tanah, mereka memiliki kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang telah berhasil diciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras di Utro Melayu juga memiliki peradaban pelayaran lebih maju dari pendahuluannya, karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbinatangan. Perpindahan ras di Utro Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras di Utro Melayu ada yang mencapai kepulauan Jepang, bahkan hingga sampai Madagaskar. B. Deutero Melayu. Kedatangan ras Deutero Melayu di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Mereka kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan sebagai tempat hunian mereka. Pada akhirnya, Porto dan Deutero Melayu melebur dan menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Pada masa berikutnya, mereka menjadi sulit dibedakan. Porto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di kepulauan Indonesia kecuali penduduk Papua yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua adalah ras Deutero Melayu. C. Melanosoid. Ras melanosoid ini tersebar di lautan Pasifik di Papua, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur, yaitu Irian dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini, Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka merupakan rumpuan melanosoid seperti dikatakan Daldojein. Suku melanosoid sekitar 70% menetap di Papua, sedangkan 30% mendiami beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. C. Melanosoid. Awalnya kedatangan melanosoid di Papua berawal saat zaman es terakhir atau pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga kedinginan maksimal dan air laut menjadi beku, permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Suku melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, kemudian ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang berhubungan dengan Papua. Suku melanosoid saat itu hingga mencapai 1.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa melanosoid dikenal dengan Paleotikum. Melanosoid. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5.000 sebelum Masehi, kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat dilihat saat ini. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 5.500 sebelum mencapai 500 sebelum Masehi mencapai 0,5 jiwa. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Porto Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka ialah manusia wajak yang tersebar pada bagian timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelumnya kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Di Papua, manusia wajak hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Melanosoid. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan muara. Tumbuh-tumbuhan tempat tinggal mereka berupa perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tak ada angin yang sering didirikan menempel pada dinding gua yang besar. Kemah-kemah dan tada angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di rumah. Bangsa Porto Melanesoid terus tersedak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai kepulauan Papua akhirnya melakukan percampuran dengan ras baru tersebut. Percampuran bangsa Melayu dengan
melanosoid menghasilkan keturunan melanosoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. D. Negrito dan Wedid. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, orang-orang Negrito dan Wedid sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Negrito merupakan sebutan diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito ini bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka juga belum banyak diketahui dengan pasti. D. Negrito dan Wedid. Kelompok Wedid ini terdiri oleh orang-orang dengan kepala mesocephal dan letak matanya yang dalam sehingga nampak seperti barang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi. Untuk laki-lakinya rata-rata 155 cm. Wedid berarti jenis Weda, bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedid di Indonesia cukup luas, misalnya di Plambang dan Jambi, Kubu, Siak dan Sulawesi Tenggara, Toala, Tokea dan Tumona. Periode imigrasi berlangsung berabad-abad. Terdapat kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. D. Negrito dan Wedid. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia, yaitu Melayu Polinesia. Bahasa tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu standar, Jawa, dan Bali. Kelompok ini memiliki hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa ini menunjukkan bahwa penggunanya adalah pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Negrito dan Wedid. Di samping bahasa-bahasa itu ada juga bahasa Halmahera, Tara, dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan Pulau Halmahera bagian utara. 2. Teori nenek moyang bangsa Indonesia. Beberapa teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut beberapa ahli. A. DRS Mohali. Menurut DRS Mohali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Cina. Pendapat ini dipengaruhi oleh pendapat Mens yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa lebih kuat sehingga mereka pindah ke selatan termasuk Indonesia. A. DR Mohali. Mohali mengatakan bahwa leluhur orang Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar yang terletak di daratan Asia dan mereka berdatangan secara bergelombang-gelombang. Pertama berlangsung dari 3000 hingga 1500 sebelum Masehi, Porto Melayu, dan gelombang kedua terjadi pada 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Deuter Melayu. Untuk gelombang pertama dan kedua ini dapat dibedakan melalui bentuk perahu yang digunakan. Ciri-ciri gelombang pertama adalah kebudayaan Neolitikum dengan jenis perahu bercadi satu, sedangkan gelombang kedua menggunakan perahu bercadi 2. B. Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin mengatakan bahwa orang Indonesia adalah asli berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Muhammad Yamin meyakini bahwa ada sebagian bangsa atau suku di luar negeri yang berasal dari Indonesia. Muhammad Yamin mengatakan bahwa temuan fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap di Indonesia daripada daerah lain di Asia, seperti temuan fosil Homo atau
Pithecanthropus solensis dan wajah kensis yang tidak ditemukan di daerah Asia lain termasuk Asia Tenggara. C. William Smith. Menurut pandangan William Smith, asal-usul bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa oleh orang-orang Indonesia. William Smith mengategorikan bangsa-bangsa di Asia atas dasar bahasa yang dipakai, yakni bangsa yang berbahasa Togon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bangsa yang berbahasa Australia. C. William Smith. Kemudian bahasa Australia dibagi menjadi dua, yaitu bangsa yang menggunakan bahasa Austroasia dan bangsa yang menggunakan bahasa Austronesia. Bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia ini mendiami wilayah Indonesia, Melanesia dan Polynesia. Dalam teori Out of Africa dan Out of Taiwan menerangkan tentang asal-usul nenek moyang Indonesia, yang terlihat bahwa betapa eratnya keterkaitan dinamika sejarah Melanesia dengan bumi Nusantara. Kata Melanesia diperkenalkan pertama kali oleh Domut d'Urville, seorang penjelajah berkebangsaan Prancis, untuk menyebut wilayah etnik penduduk yang berkulit hitam dan berambut keriting di kawasan Pasifik. C. William Smith. Menurut Harry Truman, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu, terdapat sekelompok orang yang dengan semangat keberaniannya melintas selat dan laut hingga mencapai kepulauan Indonesia. Di tempat baru mereka mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup. Mereka meramau dari berbagai buah-buahan, umbi-umbian yang ada di wilayah tersebut. Hewan-hewan juga diburu oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk keperluan itu maka dibuatlah peralatan dari batu dan bahan organik seperti dari kayu dan bambu. C. William Smith. Dalam mempelajari ilmu sejarah, konsep utama dari ilmu tersebut adalah manusia yang dijelaskan pada buku Manusia dan Sejarah, sebuah tinjauan filosofis oleh Yulika Siska. Terima kasih. Sekianlah dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.